Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu pembahasan upaya pencegahan bunuh diri dan menjaga kesehatan mental anak dan remaja yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Kusuma Hidayati, SPSI, MPSI, psikolog, dan akan dimoderatori oleh Ibu Zahra Frida Intani, SPSI, MPSI, psikolog. Dan nanti akan dibuka tanya jawab dengan 3 pertanyaan dan akan disediakan door prize menarik bagi penanya. Sebelumnya akan kami bacakan CV singkat dari moderator hari ini. Ibu Zahra Frida Intani, SPSI, MPSI, psikolog, adalah seorang pengajar, peneliti sekaligus praktisi di bidang psikologi, khususnya kesehatan mental. Beliau menempuh pendidikan baik sarjana maupun pasca sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini beliau adalah seorang pengajar sekaligus peneliti di Pusat Kajian Perkembangan Manusia Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kepada Ibu Nurul Kusuma Hidayati, SPSI, MPSI, psikolog, beserta Ibu Zahra Frida Intani, MPSI, psikolog, kami persilahkan. Cek. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat. Sehat semua nggih Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ada bapaknya sedikit nih. Sehat secara fisik? Insya Allah. Sehat mental mboten? Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama nggih terkait dengan bagaimana upaya pencegahan bunuh diri di kalangan remaja dan juga bagaimana meningkatkan kesehatan mental secara umum. Bersama dengan kita kali ini ada Ibu Nurul Kusuma Hidayati, MPSI psikolog. Beliau adalah manajer di Center for Public Mental Health. Sudah berkarya selama 12 tahun ya di CPMH, Bu Nurul. Dan CPMH ini adalah center yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan sudah membuat panduan pertolongan pertama psikologis untuk upaya bunuh diri. Jadi sangat-sangat relevan dengan topik kita hari ini. Bu Nurul juga adalah seorang psikolog klinis yang aktif berpraktik dan tentu kliennya juga salah satunya remaja ya Bu Nurul ya. Gitu, dan juga beliau tadi sudah saya sampaikan juga merupakan tim penyusun dari panduan pertolongan pertama psikologis untuk upaya bunuh diri. Baik, itu secara singkat begitu nggih perkenalan dari narasumber kita hari ini dan semoga kita bisa mengambil banyak ilmu begitu dari Bu Nurul. Baik, kepada Bu Nurul monggo dipersilahkan. Baik, ini saya mohon izin Mbak Zahra, boleh saya main-main ke depan? Silahkan. Sendirian berani? Insya Allah berani. Baik. Mohon izin Bapak Ibu. Baik, Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak tentunya njih gitu, ada Bapak di sini, kalau tidak disapa rasanya kurang afdol. Baik, apa kabar Ibu-ibu? Sehat? Beneran sehat, Ibu-ibu? Tidak ada migrain, meriang, tidak memakai koyo, tadi malam mboten balur-balurin self care, berarti sehat. Sampun dahar, sehat berarti. Karena salah konon kabarnya kalau tidak sehat itu seenak apapun tidak nafsu untuk dahar pagi, begitu nggih. Kalau sudah dahar berarti sehat. Nah, tapi apakah sehat jiwa, Ibu-ibu? Oh, insya Allah gitu. Itu template nggih. Kalau ditanya sehat, sehat, alhamdulillah. Sehat jiwa, insya Allah.
Insya Allahnya insya Allah Jawa menapa insya Allah Arab, ibu-ibu? Oh, Arab. Oh, Jawa Arab 50% Bu berarti Bu. Konon kalau Arab menika 99,9%. Yakin. Kalau Jawa menika konon sisanya. Jadi kalau cara menolak itu ironisnya kita bilangnya insya Allah. Besok datang loh. Insya Allah. Itu artinya ketoke ora deh. Gitu. Jadi ini sehat jiwanya insya Allah 99% gitu. Baik. Ibu-ibu saya jadi ingin penasaran menika saya gitu nggih. Judulnya upaya pencegahan bunuh diri. Yang ibu-ibu bayangkan menopo? Menopo, Bu? Oh, mengerikan. Apakah ada keresahan yang ibu bawa ke ruangan ini? Yang sekarang belakangan ini marak, ada seorang yang polwan bunuh suaminya juga, itu kan tragis gitu loh. Polwan, kurang opo nggih gitu. Konon kabarnya kurang gajinya gitu. Gitu. Ada berbagai macam, apalagi ibu-ibu keresahan yang ibu-ibu bawa di ruangan ini. Menapa Ibu? Wonten? Oh, mboten. Baik-baik. Ibu, apa Bu yang terlintas ketika kita bicara tentang bunuh diri? Jiwa yang hancur. Berat terhadap anak. Perasaan yang was-was kalau memberikan beban terlalu berat pada anak. Sama ibu-ibu? Apakah di ruangan menika nyun sewu nggih? Apakah di ruangan ini ada ibu-ibu yang merasa memberikan beban masa depan, mimpi ke pundak anak-anaknya terlalu berat? Oh, banyak. Versi kita enggak. Versi kita itu kamu dengan segala fasilitas harusnya jauh lebih mampu dari mama. Oh, versi mereka ternyata beda. Ini menikah menarik gitu. Nah, sebelum ke slide, ibu-ibu, saya jadi ingin penasaran. Menurut ibu-ibu, fenomena bunuh diri kita tidak bisa memungkiri. Semakin kesini bunuh diri itu dilakukan semakin luas. Kalau dulu angging-angging, mau bunuh diri itu 1000 kali berpikir ulang gitu, jadi enggak ya, jadi enggak ya, jadi enggak ya gitu. Enggak lah, mundur lagi, jadi enggak ya, jadi enggak ya gitu. Sekarang itu semakin luas, semakin banyak, menjadi sesuatu yang semakin lumrah gitu. Nah, menurut ibu-ibu faktor utama apa saja yang bermain di fenomena itu? Kalau menurut pengamatan ibu-ibu, menapa Ibu? Yang berpengaruh sosial media, apalagi beban hidup, langsung mak jelbuk gitu, langsung kepikir gitu. Apalagi depresi, fenomena instan, apalagi ibu-ibu yang sangat berpengaruh, teman-teman, komunitas, circle, bestie-bestinya, apalagi tekanan dari siapa Bu? Dari? Oh, tekanan dari siapa? Semuanya anjir Bu, tekanan dari sosial, lingkungan, keluarga juga bisa. Tidak percaya diri, faktor personal. Menapa malih ibu-ibu? Ini sepertinya kok sudah ngelotok anjir, ini sepertinya sudah nggak perlu. Menapa malih? Kira-kira kalau menurut ibu, oh bunuh diri semakin marak karena ini kok gitu. Tek gitu, menapa Bu? Mohon maaf. Tuntutan sosial masyarakat, dan sekarang kalau bicara sosial kita tidak hanya bicara satu komplek tonjih. Dulu itu paling kita itu kalau tuntutan cuma yang nduk kae lho kaya anake Pak RT kae lho, kidul dalan kae. Wis pinter lho ngliwet. Kok urung iso lho. Paling cuma segitu. Tuntutan itu ya sosial kita. Tapi apakah tuntutan sosial yang sekarang seperti itu? Seluruh dunia
Sosial kita menikah sekarang seluruh dunia. Tidak terbatas teman kompleks, tidak terbatas saudara sepupu yang itu kalau ketemu terah udah gitu. Makanya anak-anak itu malas banget kalau terah gitu. Halo le anak Pak D halo. Njet kan baik lho kandhane adike iki lho. Setahun sekali. Sekarang setiap saat, setiap waktu Mbak Mune begitu nggih gitu. Nah, menarik menika. Mari kita kupas satu persatu. Oh nggih sebelumnya mohon maaf saya lupa. Ibu-ibu mohon maaf menika harus kami sampaikan karena pembicaraan kita ada satu frase yang mungkin itu tidak nyaman. Nanti ketika di tengah-tengah pembahasan ada ibu-ibu yang merasa nek mual dan lain sebagainya, kami silakan untuk keluar sebentar menghirup udara. Kemudian nanti kalau mau balik lagi monggo, kalau tidak pun monggo begitu. Nggih. Itu yang harus kami sampaikan karena kita membahas sesuatu yang sedikit sensitif gitu, tidak sedikit. Baik, mari kita lihat ibu-ibu. Mohon izin, pointernya diarahkan ke operator Ibu. Oh, jenjen, mohon maaf. Terima kasih. Agak gaptek. Nah, Di sini Ibu, di laptop operator. kita bicara tentang data dan fakta tentang bunuh diri. Bicara bunuh diri, mari kita kupas data dan faktanya. Ini tahun 2022. Menurut berdasarkan Pusiknas dari Polri, ada 900, mohon maaf menika ketambahan 902 tindak bunuh diri tahun 2022. Besar atau kecil, ibu-ibu? Besar. Kalau kita bicara bunuh diri, angka kematian akibat bunuh diri 900, ratusan itu besar karena kita kehilangan nyawa. Nyawa produktif. Mari kita lihat lagi. Maaf. Nah, ini khusus di remaja. Monggo ibu-ibu bersani, ternyata kalau kita bicara bunuh diri di Indonesia, rentang tahun 2012 sampai 2023, khusus remaja saja, itu ada 46 apa 8 J? 46% gitu J gitu. Khusus remaja. Dan kalau kita bicara remaja itu bermacam-macam. Kalau menurut WHO sampai 19, kalau menurut Kemenkes sampai 18, kalau menurut satunya lagi apa Nji? Saya lupa. Itu sampai 24 gitu. Tapi mau 18, 19 di situ sudah ada mahasiswanya. Dan konon menurut penelitian pemetaan yang paling tinggi itu di remaja adalah mahasiswa. Gitu Nji. Mari kita lihat lagi. Nah, ini mungkin relate gitu Nje gitu. Jadi ternyata di tahun 2019 gitu ditemukan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia berusia 10 sampai 17 tahun itu mengalami masalah kesehatan jiwa. Dan 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan jiwa, sudah gangguan jiwa pada 12 tahun terakhir. 12 bulan terakhir, pertambahannya luar biasa, gangguan jiwa yang itu resikonya besar sekali untuk melakukan bunuh diri. Nah ini yang terbaru, sebelum terbaru dari Pusiknas Polri, ibu-ibu ternyata tahun 2023 angka bunuh diri naik dengan pesat, yaitu 1.226. Dan bila di rata-rata setidaknya 3 orang melakukan tindak bunuh diri per harinya. Bisa kita bayangkan sih gitu. Itu angka frustrasi. Itu angka gelap gitu. Orang-orang yang memang nggak punya pilihan lain tidak bisa melihat pilihan lain. Dan angka ini jelas naik pesat dibandingkan 2022 yang hanya 902 orang. Nah ini Pusiknas terakhir, ini per 15 Maret 2024 kita sudah mendapati 287 angka bunuh diri.
baru di 3 bulan pertama sudah segitu. Apa kabarnya yang bulan-bulan berat berikutnya? Nah, berdasarkan lokasi pelaporan memang paling banyak ada di Jawa Tengah. Itu daerah tetangga kita, dekat sekali, berdempetan dengan Jogja. Itu paling tinggi, yaitu 97 kasus. Gitu, nggih. Dan Jogja bukan yang rendah, Jogja 10 kasus. Dan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu perso bahwa yang sampai ke Pusiknas Polri itu diperkirakan hanya gunung es saja, karena yang real angka itu 4 kali lipat besarnya. Sekarang begitu aja gitu. Nah, fakta lainnya, Bapak-bapak mohon maaf nggih. Ternyata kaum laki-laki itu mempunyai risiko 4 kali lebih besar untuk melakukan bunuh diri dibandingkan wanita yang hanya 3 kali lebih berisiko. Kenapa kira-kira? Menurut ibu-ibu, kenapa bapak-bapak laki-laki lebih berisiko untuk melakukan tindak bunuh diri? Kenapa anak-anak kita, putra-putra kita yang harusnya itu pilar utama keluarga gitu, yang akan menahkodai keluarga, itu lebih rentan untuk melakukan tindak bunuh diri? Kira-kira kenapa nggih? Merasa punya beban karena harus jadi nakoda, menapa malih? Kira-kira karena apa? Lebih dipendam. Perempuan lebih begini Bu, apa Bu? Oh, lebih cerewet. Sebentar, berarti apakah cerewet menikah lebih sehat? Cerewet lebih sehat? Oh, yang cerewet yang positif. Oh, kalau gibah menikah positif napa nik? Oh, berbeda gitu, oke. Karena kalau cowok mendem, tidak cerewet, tidak ngumbar. Tapi Bu, kalau di angkringan menikah bapak-bapak juga ngumbar loh Bu. Ceritanya ngalor kidul menceritakan ibu. Gitu. Iya, jadi lebih ada rasa gengsi pengen curhat. Menopo malih kira-kira? Mentalnya lebih lemah. Mungkin kalau ibu-ibu terasa untuk kena benturan-benturan gitu. Kalau laki-laki gimana Bu? Kurang tatak, oh kurang tata, kurang tabah. Apalagi ibu-ibu? Oh, ibu-ibu sudah teruji sejak melahirkan, persiapan mentalnya itu sudah terasah, teruji. Lah kalau laki-laki hanya sekali itu aja kecil ya Bu ya. Sakitnya itu kecil lah, kalau sekarang malah nggak sakit gitu. Tapi kalau ibu-ibu dalam kurun hidup, selama hidup bisa berulang kali gitu. Belum lagi kalau nanti jahitan lepas gitu ya Bu ya, masuk lagi. Jadi sudah terbentus itu berulang kali, jadi sudah terasah. Nah, mungkin itu beberapa hal yang kemudian mengakibatkan rasionya jadi lebih tinggi, laki-laki 4 kali lebih beresiko. Nah, mari kita perhatikan lagi anak laki-laki kita di rumah gitu, karena kelihatannya gitu tegar gitu, berdiri tegar, tapi ternyata kalau kita bicara tentang kemungkinan risiko, dia lebih berisiko gitu. Nah, ini bicara tentang ibu-ibu perso NSSI, perso self harm. Mohon maaf ini jumping gitu karena harus di-cut gitu. Perso melukai diri sendiri, pernah melihat gitu anak-anak atau remaja atau orang dewasa yang melukai diri sendiri, tidak hanya cutting tapi jambak, bentus dan segala macam, pernah melihat gitu. Nah, ibu-ibu, ternyata orang dengan NSSI itu singkatan dari non suicidal self injury gitu, artinya melukai tanpa ada intensi untuk bunuh diri, tanpa ada maksud untuk bunuh diri. Ternyata meskipun tidak ada maksud untuk bunuh diri,
orang-orang yang melakukan NSSI itu sangat dekat dengan perilaku bunuh diri. Meskipun melukainya hanya di paha gitu. Tapi semakin lama dia akan semakin dekat dengan perilaku bunuh diri. Apalagi kalau sudah sampai di lengannya lengan bawah, semakin mendekati pergelangan, menika sudah harus sangat diwaspadai. Karena kalau sudah sampai di sini, hanya scratch saja, tapi di sini ibu-ibu menika sudah SSI, suicidal self injury, sudah melukai diri dengan maksud bunuh diri. Ini trial ringan saja, ting gitu, gitu. Lama-lama dia kan semakin dalam dan memang kemudian cutting di area yang vital. Jadi sekali lagi pelaku melukai diri yang tanpa maksud bunuh diri, sekalipun tanpa maksud bunuh diri, itu secara umum jauh lebih dekat dengan perilaku bunuh diri. Tinggal menunggu waktu saja, kapan itu sampai. Jadi kalau melukai diri dan itu udah sangat lumrah ada di sekitar kita, kita nggak bisa diam saja ibu-ibu. Itu sudah alarm, itu sudah warning, kita harus segera bertindak. Itu salah satu dari 6 kondisi gawat darurat yang harus segera ditindaklanjuti. Harus dipersuasi, dibujuk, ditimbulkan kebutuhannya untuk mendatangi profesional, psikolog atau psikiater. Jadi bukan disuruh tapi dibangkitkan awareness-nya, kebutuhannya. Sampai dia kemudian mengatakan, "Mah, mau nemenin aku ke psikolog enggak? Aku pengen cerita-cerita sama psikolognya." Dia yang harus punya awareness-nya, dia yang harus punya kesadaran dirinya. Karena kalau tidak, intervensi tidak akan berjalan. Tugas kita membujuk ibu-ibu, menumbuhkan itu, mengobrol dari hati ke hati sehingga timbul kebutuhan itu. Nah, 70% orang yang melakukan NSSI setidaknya pernah melakukan 1 kali upaya bunuh diri. Pasti pernah ada trial, entah di sini, entah di sini, entah di sini. Pasti pernah ada trial untuk tindak bunuh diri, 70%. Dan orang dengan NSSI itu 4 kali untuk 4 kali lebih beresiko sebenarnya untuk melakukan percobaan bunuh diri. Orang dengan NSSI, sedekat itu orang melukai diri sendiri, sedekat itu dengan tindak bunuh diri. Jadi mari kita sama-sama waspada. Nah, itu beberapa data dan fakta terkait bunuh diri. Banyak yang lainnya tapi saya coba untuk ini saja karena ini sudah cukup mengerikan ya gitu fakta-fakta ini gitu. Semoga ini menjadi keprihatinan kita bersama untuk kemudian kita bertindak bersama melakukan promosi prevensi. Nah, sekarang kita bicara tentang upaya promosi prevensi. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita bicara tentang promosi prevensi, kita akan bicara tentang faktor protektif dan faktor resiko, ibu-ibu. Setiap dari kita itu punya faktor resiko untuk melakukan tindak bunuh diri. Setiap dari kita nggak pernah tahu, gitu. Yang ada di sini faktor protektifnya tinggi banget, sehingga faktor resikonya itu bisa ditekan. Ibu-ibu bisa mengatakan, insya Allah aku tidak akan melakukannya. Aku tahu itu dosa dan apa sih itu bla 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 dan segala macam. Tapi tetap faktor risiko tetap ada gitu. Kita akan naik turun, namanya umat beragama itu kan naik turun imannya. Kesadarannya juga naik turun gitu. Kita nggak pernah tahu. Kita tetap punya faktor risiko. Tetapi selama faktor protektif kita itu kuat, keberagamaan kita kuat, religiusitas kita kuat, kemudian kita sosialisasi, bersosial, jaringan pertemanan kita kuat, sehat, positif gitu. Itu menjadi faktor protektif yang luar biasa untuk menekan faktor risiko untuk melakukan tindak bunuh diri. Nah, kita lihat lebih jauh tentang faktor risiko dan protektif tindak bunuh diri. Nah, saya tidak mengambil dari CPMH, saya mengambil dari Black Dog Institute. Mereka semacam institut untuk penelitian bunuh diri. Di Black Dog Institute itu mengambil beberapa. Yang pertama keluarga, institusi atau komunitas seperti ini, menikah komunitas, institusi, kemudian agama, norma, dan akses ke perawatan psikologis. Ibu-ibu menikah
amat sangat bisa menjadi faktor protektif yang melindungi kita dari tindak bunuh diri. Tetapi 4 hal ini juga amat sangat bisa menjadi faktor resiko. Keluarga. Apakah keluarga adalah support system utama? Iya, harusnya. Pertanyaan berikutnya, menurut ibu-ibu, apakah remaja-remaja kita merasakan bahwa keluarga adalah support system utama bagi mereka? Sebagian besar tidak. Sebagian besar justru sebaliknya mengatakan, nope, Anda salah Bu, keluarga saya bukan support system dan gak mungkin jadi support system saya. Kenapa? Why not? Mereka toxic system bagi saya. Bukan support system tapi toxic system. Dan keluarga yang seperti ini adalah faktor risiko yang utama bagi tindak bunuh diri. Dan itu real terjadi di sekitar kita, ibu-ibu. Mohon maaf, Ji. Ini saya karena saya di UGM, saya mengambil ini di UGM. Tapi sebetulnya ini PR bersama di seluruh universitas. Saya lama di GMC, sebelum sampai pandemi saya masih di GMC. Apakah ibu-ibu perso, anak-anak kita yang datang ke GMC, kelayanan psikologisnya, saya tuh sampai, saya ingin mengatakan semua tapi saya takut ada 1-2 yang saya terlupa bahwa dia tidak seperti itu. Tapi almost gitu, sebagian besar lah gitu ya. Sebagian besar tuh agak overestimate. Hampir gitu, hampir semua anak-anak kita yang datang ke GMC, anak-anak mahasiswa kita yang datang ke GMC, itu kalau diturut, mereka rata-rata tidak mempunyai support system dari keluarganya. Apakah ibu-ibu perso? Mereka kalau libur panjang, mereka akan senang banget kalau mereka punya kerjaan yang harus dituntaskan di sini. Dan ketika mereka dipaksa pulang, sebagian dari mereka itu akan datang ke GMC. Kira-kira untuk apa, ibu-ibu?